Bertemu lagi dengan saya, Heri Yono Lalu, dalam pokok bahasan Metode Perancangan Proses bagian kedua. Sebelum masuk ke lanjutan materi perancangan proses bagian kedua, mari kita review kembali apa yang sudah disampaikan pada pokok bahasan Metode Perancangan Proses bagian pertama. Pada pokok bahasan Metode Perancangan Proses bagian pertama, sudah dijelaskan lingkup bahasan berkaitan dengan capaian belajar perancangan proses. Peta pokok bahasan digambarkan seperti slide berikut ini. Pada gambar tersebut, pembahasan capaian belajar perancangan proses terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu pengantar, metode, dan praktek perancangan. Khusus untuk metode perancangan proses, disampaikan dalam 2 pertemuan, sehingga dibuat sebagai metode perancangan proses bagian pertama dan metode perancangan proses bagian kedua. Pada pokok bahasan metode perancangan proses bagian pertama, sudah dijelaskan mengenai pola pikir dan template yang digunakan dalam pengembangan metode perancangan proses. Pola pikir tersebut ditunjukkan seperti pada gambar slide. Berdasarkan gambar, terdapat beberapa tahapan dalam membangun metode perancangan proses. Pertama adalah melakukan analisis terhadap metode yang menjadi referensi, kemudian melakukan sintesa sehingga didapatkan tahapan metode perancangan proses. Terakhir adalah kolom ketiga, yaitu melakukan evaluasi pemenuhan kriteria design science terhadap metode yang diperoleh pada kolom kedua. Pada pokok bahasan metode perancangan proses bagian pertama, sudah didapatkan aktivitas pertama perancangan proses. Aktivitas pertama hasil sintesa tersebut ditunjukkan seperti gambar pada slide berikut. Aktivitas pertama dalam metode perancangan proses mata kuliah ini adalah memahami permasalahan dan tujuan proses. Aktivitas ini terdiri dari 5 subaktivitas utama. Pertama yaitu menentukan kebutuhan perancangan proses. Kedua yaitu merumuskan masalah proses. Ketiga yaitu menentukan objektif, output, value, dan kaitan antara ketiganya. Keempat yaitu menentukan kriteria validasi hasil rancangan proses. Kelima yaitu menentukan standar pengumpulan data untuk memahami permasalahan dan tujuan proses. Subaktivitas ini memiliki keterkaitan dengan subaktivitas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di samping metode perancangan proses dari aktivitas perancangan proses yang pertama, juga bisa diambil kelengkapan model proses. Artefak model proses yang bisa diambil ditunjukkan seperti gambar pada slide. Pertama yaitu mekanisme perubahan proses dari internal. Kedua adalah mekanisme perubahan proses dari eksternal. Ketiga adalah ukuran, kriteria, dan metode monitoring dan kontrol proses. Keempat adalah ukuran kinerja internal proses. Dan kelima adalah ukuran kinerja eksternal proses. Perumusan aktivitas pertama perancangan proses ada dalam video metode perancangan proses bagian 1 dan bagian 2 sebelumnya. Kita akan lanjutkan merumuskan aktivitas kedua metode perancangan proses pada mata kuliah ini. Pada video selanjutnya yaitu metode perancangan proses bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.